Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah kode time story dalam seri di sesi 2, yaitu Remper di Bali. Nah, jadi kalau udah lihat ada beberapa video footage yang lainnya, aku bakal ku siapin. Jadi kita akan mulai dari pembahasannya. Kita intro dulu kode dalam my story. Jadi, mari kita akan mulai pembahasan untuk di event Rain Fair ini apa sih kira-kira. Nah, kira-kira Rain Fair ini kayak semacam ya kayak istilah kayak ada beberapa event-event yang kayak lebih ke medial, yang kayak lebih ya orang khas yang di Amerika atau nggak di Eropa, iya kayak gitu semacam itu. Cuma ada beberapa untuk pakaiannya itu, misalnya itu ada armor kayak medieval, ya habis itu ada beberapa yang lain juga, ada fantasi, ada juga yang fairy yang biasanya itu kan kayak peri gitu. Kayak ada kupu-kupu di ada sayapnya gitu, terus ada kayak bunga ya, ada kayak gitu juga sih. Dan ada beberapa bajak laut ya kayak pirates ya maksudnya. Jadi itu yang kalian lihat ya, ada beberapa untuk referensi yang kalian lihat. Untuk yang cowok ada yang cewek juga, dan mungkin itu yang kalian lihat ya. Nah, jadi kita akan mulai untuk pembahasan untuk dari D1 nya dulu. Jadi aku lihat dari situasinya yang aku perhatiin di Day 1 ini, menurutku ya ini adalah masih percobaan aja. Dan aku udah perhatiin beberapa quest-questnya di sana. Jadi mungkin ada semacam placard, ada kertas yang kalian selesaikan misinya ya, cuma bisa dapatkan untuk free piece-nya doang. Ya, itulah yang terjadi. Nah, yang pertama itu misinya adalah satu, kalian harus beli makanan atau minuman dalam satu menu. Oke. Yang kedua, kalian harus melakukan untuk tanda tangan cuma 7 panitia ataupun guardian ya. Oke, kalau udah tanda tangan kalian bisa dapatin itu cuma tanda tangan doang, ini cuma misinya aja ya. Ya. Terus yang ketiga ini ada dari VIP, ada tic-tac-toe, dan habis itu ada beberapa yang lain juga, ada Remi, Blackjack, dan Uno. Ya, ada semacam itu. Kemungkinan ada 5 quest yang kalian harus selesaikan. Kalau enggak itu cuma nyimpan doang, ataupun ada beberapa yang belum diselesaikan. Dan itu pun ada beberapa di area, di tempat area lain pasti ada yang ketinggalan poster ataupun mission di sana yang ketinggalan. Jadi kalau nggak selesai misinya, ya mungkin kalian harus habisin duitnya dulu. Pertama, untuk ada beberapa stempel kalian bisa lihat ya, warna merah itu kan harganya kan 5.000. Tapi kalau kalian beli seharga 7.000. Nah, mungkin kalau dia bisa ngejualin merchandise-nya, kalian bisa tukar stempnya dulu, oke? Kalau 10.000 itu ada yang stempelnya warna kuning, ya kayak gitu lah biasanya. Nah, habis itu untuk yang di stempel merah, stempel biru itu harganya yang agak lebih mahal lagi. Tahu berapa? Ya, 15 itu. Tapi aku minta maaf banget karena aku lupa minta ngirim fotonya, dan aku lupa cepat foto itu dari stempel tersebut. Jadi itu karena itu perlu tanda pentingnya, kalian harus tahu ada stempel apa yang kita harus pakai dan sebagai bahannya juga. Ya, itu jadi ya ngerti lagi gimana. Dan mungkin kalau next event di Remper di Bali kayaknya sih ada beberapa yang bagus, ada enggak sih? Soal di Day 1 ini kayaknya ini ada emang cuman aja. Dan berikutnya untuk quest ya, ada beberapa yang kayak ada semacam ada tulisan kertas doang. Jadi itu menurutku agak bagus atau enggak ya, itu kayaknya sih masih kurang banget ya. Soalnya itu baru buat dua rencana dari siang. Jadi ya tahu lagi gimana. Aku udah tanyain beberapa panitia yang dari foundernya ataupun yang ya semacam ada beberapa panitia lain yang udah siap saga itu untuk melihat di segala sesuatu yang kalian lihat. Pasti ya kalau menyelesaikan misi-misi yang kalian tentukan. Dah, itu aja sih. Dan mungkinan untuk beberapa dari meja-mejanya mungkin ada 3 meja yang sudah disediakan, tapi mungkinan untuk bermain ada sekitar 5 orang. Ya mungkin wajar lah kalau gitu. Kalau biasanya orang-orang kan pada suka main game apa gitu, yang lebih utama kan yang lebih benar adalah Uno.
Ya, serius. Uno yang pernah dimainin tuh emang paling suka banget yang banyak orang dimainin Uno. Tapi kemungkinan blackjack ya ada kemungkinan ya pasti ada, oke ada nggak, tergantung dari hokinya mereka. Tapi tergantung yang mainnya dua tuh harusnya sih ya sesuaiin aja gitu loh. Ini kayak semacam permainan di blackjack ya. Nah, habis itu untuk remi, kalian bisa habisin minum beberapa kartu sampai habis. Minumnya itu kayak beberapa kartu yang harus dimainin tuh kayak habis, sampai ada satu pemain yang harus sudah menghabiskan kartu, dia menang. Itu dia ya, ngerti kan? Nah, jadi itulah ya kalian lihat ya. Nah, habis itu aku lihat dari beberapa tenan sih ya, itu kan semua itu dari Touchstone Studio ya. Kalau aku lihat di beberapa lainnya juga, mungkin ada juga yang apa namanya ya, ramal atau enggak atau tarot ya, biasanya ada semacam itu. Tapi cuma harus ramalin, kalian harus pikirkan, ingat apa yang kalian pikirkan oleh si tarotnya itu. Yang ada kartu yang kalian keluarkan itu ramalan bener apa enggak. Nanti kalau habis dia setelah event pasti dia pikir, ini apa yang kalian baca kan anjir. Nah, jadi itu kalau biasanya rata-rata semua permainan itu adalah bahaya. Ngerti nggak sih? Ada beberapa yang lain juga untuk dari cosplay ya, mungkin ada beberapa sih ya, nggak terlalu banyak juga ya. Soalnya dari aku perhatiin ya dari sini, yang kalian lihat dari sini ya, untuk beberapa untuk medieval ini ya mungkin agak terlalu banyak ya, cuma mungkin ada palingan 30 orang. Tapi kemungkinan gue agak cukup aneh kenapa yang Genshin ini malah muncul di event medieval. Sorry itu saya ini ya, ini Genshin kenapa harus ada medieval loh? Ini bukan kategori yang agak cukup berbeda. Tapi kalau kenapa ada anime, seperti nggak cocok. Tapi kemungkinan beberapa di isekai masih bisa ya, seriously masih bisa. Cuma kalau untuk di era-era Jepang, kalau misalnya kayak Sengoku, kayak samurai, Romunsa, tapi ada sih, cuma itu harus pakai di zaman dulu. Coba di biasanya kalau di search Google Jepang itu Jepang bisa nggak tuh medieval. Nah, aku coba search itu tahun berapa itu. Oh, tahun-tahun yang lama, di bawah 1800 ya, harusnya gitu sih. Coba kalau itu bener sih, aku tak bakal cross check aja itu yang cosplay. Tapi menurutku ya mending ya gak usah ikut cosplay aja deh. Yang biasanya ya ikut medieval ya ikut aja gitu, cuma khususkan untuk kostum medieval. Dan mungkin ada beberapa kategori ya, mungkin ada dari best medieval, best game, sama best original. Nah, itu yang agak lebih bagus sih, soalnya beberapa yang best OC sama yang beberapa yang game medieval ya, itu khususnya tuh jatuhnya itu kan emang medieval. Tapi itu ya tergantung sama jurinya. Jadi pertama itu kan si Arza kan. Nah, Arza itu kan aku udah bilangin, sempat nanyain soal ya dari penilaian mereka, udah ya aku ngerti itu. Cuma ini emang jatuhnya itu dari ciri khasnya mereka tuh dari Amerika ya, aku tahu nih julukannya. Kalau biasanya itu kan kalau beda, kalau emang suka barat ya, karakter tuh emang suka lebih ke barat sih, bukan Jepang ya jadinya. Ya itu emang itu sih tujuannya. Tapi kalau aku lihat dari sekitar beberapa dari tema konsepnya itu di event di sana mungkin bakal lebih beda. Emang itu dia tujuannya. Nah, habis itu kalian udah lihat ada beberapa tampilan ya. Jadi sepertinya itu ada yang dari Asta Vokal. Nah, mungkin Asta Vokal ini kalau aku lihat mungkin ada beberapa penyanyi dan ya masih oke juga, tapi sayangnya dari aku lihat dari penontonnya seperti masih kurang. Itu kayaknya kurang rame banget ya untuk dari pengunjung. Mungkin aku bermaksud untuk menjelekannya, tapi ada beberapa lihat dari di sekitar kalian, dari penonton ataupun pengunjung, itu udah pasti tahu lah kayak gimana keadaan di sana. Nah, aku lihat ada beberapa yang mereka yang lagi asik foto-foto, yang sisanya lagi pada main ya, abis lah coswall, jadi mungkin pada fun aja ya, jadi begitu ya. Mereka sih pada vibes-nya itu kan biasanya kan tergantung sama lihat lanonya kan. Nah, itu gue gak ngerti kenapa itu randomnya agak cukup beda ya. Nah, itu sih masalahnya. Tapi itu karena itu emang Day One, itu sebagai percobaan ya. Jadi
ya kita harus berpikir lagi sih. Kalau itu yang gue udah lihat ya, kayak semacam udah beberapa ya, kalian tahu segala situasi apapun yang kalian lihat pasti bakal ngerti. Dan walaupun aku udah lihat pembandangnya itu ada beberapa dari best medieval, best game, sama apa ya, best OC. Nah itu dari best medieval itu adalah si Remuel. Yang kedua best gamenya itu dari si Wit, tapi ternyata dia udah pulang duluan ya, itu alasannya. Nah kenapa dia pulang duluan? Karena dia ada berbuat ada kerjaan, itu dia. Nah untuk best OC nya adalah G. Nah itu namanya G nya, kalian udah ya oke, itu aja yang kalian lihat ya. Oke, mari kita akan lanjutkan untuk day 2. So, mari kita akan lanjutkan untuk di day 2 ya guys ya. Nah, jadi aku udah perhatiin semacam yang kalian bisa lihat sendiri untuk beberapa untuk day 2 ini. Mungkin agak cukup ya, dari sore-sore itu kan biasanya sepi. Aku gak tahu kenapa nih, pas jam-jam panas tuh udah gila banget anjir. Aku tahu ini kenapa apa yang kuasa lakukan dengan kondisi yang tidak menentukan. Soal ini kan kadang sepi, entah kadang ya nggak terlalu bagus lah. Entah biasanya tuh orang-orang tuh datangnya kok telat banget anjir. Aku udah nanya beberapa dari make upnya atau MUA si Dick Reka, dia bilang sih dia datang sih nggak seberapa sih, cuma ada yang datang awal aja nggak bisa, tapi mungkin mereka datang telat. Itu dia. Aku udah bilang itu ke beberapa. Jadi dari make upnya di sana mungkin dia datangnya sih nggak terlalu banyak sih biasanya, ya memang begitu. Cuma ya agak ya sayang kecil sih. Cuma mungkin untuk ruang gantinya mungkin beberapa nampakkan untuk ruang gantinya sih ya begitu sih, nggak terlalu. Soalnya ada beberapa, ada karpet di sana, ada meja buat apa namanya, buat istirahat, buat nyantai di sana begitu. Tapi untuk ada beberapa colokan sih masih oke lah, masih wajar lah. Daripada sebelumnya itu, kalau ruangan di event sebelumnya yang di event pertama di Cakra Hotel tuh kayak biasanya tuh gak ada jendela banget, tidak ada jendela. Nah itu kan gak ada, buat dia nggak bisa lihat ya dari kondisi di sana. Jadi ditambahin ada tambah jendela, habis itu interiornya sama lantai-lantainya, dan itu sih masih fine lah. Cuma itu ada beberapa buat nutupin suara-suara yang tidak akan termasuk dari ruangan-ruangan hotel sebelah, jadi biar nggak terganggu lah, itulah pokoknya. Nah habis itu kalau aku lihat lagi ada beberapa ya teman-temanku yang sudah ada di sana, jadi menurutku ya masih wajar juga lah. Cuma yang lagi nyantai itu lagi cari colokan. Oke, kalau teman-teman kalian yang bawa colokan, bawa cover roll, mungkin tuh bisa dibawa dari rumah. Jadi mungkin ya sebaiknya ya jangan sampai ada yang sampai miskomunikasi, sampai ya baterainya habis tuh, HP-nya udah mati total lah. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi kalian pulang aja sih kalau malam-malam, jangan sampai pulang sampai di atas jam 7 malam ya. Tapi mungkin itu vibes-nya mereka sih di day 2 sih emang lebih seru sih, bener kan? Nah habis itu kalau aku day 2 ini sempat aku udah ngobrolin sama si Indra Serawan sama Jackson. Ya, ketahui lagi mana itu orang yang pernah datangin di event Fun Bali kesini. Apro man. Tapi semenjak aku pertama kali ketemu sama si Jackson, biasanya aku abis main game aja sih. Tapi dia relasinya itu temannya sama si Indra Serawan alias si Sodode. Ya, kau tahu lah kayak gimana. Walaupun dia cuma main sekedar fun, mari kita akan let's play lah, main bersama-sama. Dan mungkin ada beberapa dari Indra Serawan sama teman-teman lainnya, termasuk si Danang juga. Aku bakal main Uno dulu ya. Jadi biasanya kalau aku udah pernah mainin game itu ada beberapa jadi kutukan sana. Anjir. Dan aku tahu sih kenapa aku pengen menangin itu main kartu Uno. Ya wajar lah. Soalnya kalau main Uno tuh kan gampang sih ngedistractin. Itu beberapa ada kartu yang efeknya itu bener-bener gila anjir. Nah kalau kayak tergila itu adalah di plus 2 sama plus 4. Tapi terkadang kalau ada dimanfaatin, ada efek switch atau enggak skip. Bener ya. Tapi ini masih pertemanan sih, masih fun aja, masih fun, santai.
Gara-gara pertama tuh udah keluar kutukan tuh dari plus 4-nya, setan emang. Kenapa bisa-bisanya keluar plus 4, setan. Untung aja tuh nggak keluar plus 4. Kalau nggak aku tak terakhir gue main hoki. Bener. Tapi terima kasih buat yang nemenin si Jackson, Indra, sama si Martin, sama si Danang. 4 orang yang aku temenin yang main game itu. Ya, Evan lah hari ini. Tapi apa buat kalian? Oke. Sampai di situ juga setelah aku permainin beberapa Blackjack itu menang dalam ya itu gue nggak menang ya main Uno, tapi di Blackjack aku menang. Itu dia. Jadi kalau aku udah perhatiin beberapa semua footage yang aku perhatiin itulah. Tapi aku nggak akan rekam, tapi aku nggak bawa tripod. Bodohnya aku anjir. Tapi walau bawa tongkat tongsis aku bisa rekam. Nah itu pasti bisa. Cuma sayangnya harusnya aku bawa ini anjir. Harusnya aku bawa ini anjir, bawa tripod buat bikin ngevlog gitu. Tapi sayangnya ya ini nggak ada anjir buat itu. Tapi yang kakak bawa. Ah sialan emang. Ya jadi itu yang kalian lihat ya. Ya mungkin aku nggak ngerekam semacam semua aku footage yang aku ada. Tapi ya tahu sendiri gimana ada di sana. Jadi itu kalian udah nikmatin untuk permainan Uno, habis itu Remi. Ya tapi sayangnya Remi tidak ada yang mainin. Kenapa? Temanku gak ada yang bisa sana. Tapi ada beberapa pemain yang lain yang suka Remi. Ya pasti kalian tahu kayak gimana. Semacam peraturan yang harus diikuti. Apalagi peraturan yang ada di dalam permainan yang kalian harus tahu. Ya itulah contoh-contoh salah satu yang harus kalian ikuti. Itu aja. Ya, jadi itu yang udah lihat ya. Nah untuk yang kita lihat ya untuk VIP. Sebelum itu di Day One kalian lihat di footage-nya itu kayak contoh yang kalian bisa lihat di VVV di Day One. Apa itu? Lihat di senior cosplay yang kalian lihat. Siapa itu kira-kira? Entah itu dari Igam, atau siapa itu Novan, atau siapa yang lain juga Mega, sama Deki pasti gitu. Nah, aku akan berikan footage-nya ke kalian untuk di Day One di VVV. Mari kita lihat. Videoin bu. Terus kayak pertarungan antar saudara. Kak Igam ini untuk membela apa Kak Igam? Untuk membela apa? Harga diriku. Yes. Ya aku udah lama temenan namanya nggak pernah berkelahi. Ya. Jadi style. Yap. Get ready for the next bell. Bukan tekan ini. 2, 1. Menang nggak dapat pacarku ya? Aku gam tenang aja. Apa tuh? Kena. Kena nggak tuh? Kena di bagian perut. Di bagian yang kena tuh yang nusuk ya? Apa di nyebus ya? Ay, gusto namin. Wes stop. Nih jatuh pinggirin dulu sini pinggirin sini. Oh ini ngindarin tameng ya? Iya tameng. Ini nyawa. Oh nyawanya di tameng. Nggak sengaja gimana? Mana skornya? Wasitnya ini. Dia tuh hitung skor ah. Gam. Ulti gam. Ulti menara Rumah Merdeka gam. Ay. Jesus. Kena. Jesus versus Buddha. Kena. Hai. Udah. Seri. Oh, sekarang seri. Ayo paksa, ayo. Ya kan duel bangsa. Kan duel. Nah, tangkis, kaki kena. Kenapa kaki? Apa namanya? Kenapa aku diserang kalau enggak duel namanya? Novan speednya bagus ya Novan ya. Kena.
Kenapa begitu aja? Tenang nggak? Itu cuma serangan kecil nggak? Kena. Kena. Ini coba pengen kotorin. Kena ada jauh kena. Dia coba biar kotorin. Ada yang kena kaki, ada kena. Tenang, itu cuma serangan kecil nggak? Ya. Tahu. Ya. Gong tamengin na ini gong. Bosan style berpedang apa nih? Ya. Ya agak sulit. Bung Ega defense tinggi dia. Defense tinggi dia. Wah, kena. Badan udah mati Novan itu. Kena. Ega bagus sih. Bagus. Wah tambahan nih. Wah ini baru pertama. Waduh, Nissan ini. Yuni jujur siapa ini? Demi Yuni. Demi Yuni. Lebih cocok jadi promotor kayaknya. Ayo, hitung. Mulai ya. Tapi Novan Bayar. tameng sebadan. Biar. Yuk. Oh, kena. Ayo. Oh berarti ini dia kardio tiap gigi. Kena. Ayo, lagi. Dia akan menyerah gitu kan? Ini antara speed sama defense nih. Cok. Wah, kena cok. Wow, Lanjut. Ability lawan endurance. Mas temen saya jangan ditis mas. Cok, kena kepala anjir. Barusannya ada, kena kepala. Pas banget. Kakinya udah luka parah ya. Kakinya luka parah kakinya dulu. Saya kira kepala ini. Kalau mau pertarungan kecil ini kan. Ini cuma pertarungan kecil-kecilan kan. Ngomong Novan. Nggak bisa ketawa. Devon sama. Ayo. Ayo mengkeser nih. Waduh. Iya. Wahyu. Ayo. Apakah terjadi? Habis. Waktu sudah habis. Ganti kah? Ganti. Ayo Dek, koskom 2,5 menit bisa Dek. Ini cuma semenit Dek. Ayo Dek. Gak pakai helm lagi. Tapi full fight. Hah? Full fight tanpa dialog. Cing harus nahan ketawa kayak Ega tadi. Enggak, udah ketawa pasti dah habis. Mau latihan di rumah pohon. Kita duel pakai kaki duyung. Enggak, Gam kita pakai Ayo. sendiri dah, Gam. Bawa sendiri. Ya udah. Ayo Cacap. Aise, apa nih? Oi. Ya kena. Masuk. Wah, sama ya. Wah, serangan Deki hebat ya sampai sobek punya Wahyu. Dia lari. Malah lari. Kita jadi tester nih. Hah? Tadi daftar pakai player apa? Ada. Dari lawannya agak susah sih. Berapa sih harganya? Sana mas 12 yang seret sama yang Atau PC. yang bawah itu. Udah 3. Oh, 3? Oh, 3. Pojok mas. Benar. Aku kan PC. Oke, seperti itu yang kalian lihat ya untuk footage-nya kali ini di VVV di Day 1. Nah, untuk berikutnya di Day 2 ini biasanya ya kalian lihat footage-nya seperti ini yang mereka rekam.
sendalnya. Lepas sendalnya. Ntar takutnya putus tuh sendalnya. Ya, seperti itu yang kalian lihat ya. Ada beberapa dari VVV itu ya, ini bener-bener yang harus kalian patuti. Tapi kadang ada yang semacam dikualifikasi. Apa itu kira-kira? Mereka mukul di sini itu gak boleh. Sekarang itu gak boleh banget. Itu harus bener-bener ya. Caranya itu ada bawa pedang sama freestyle. Ada nggak shield ya, kayak perisai gitulah, kayak buat tameng gitulah, bagus segala macam. Oke. Dan mungkin itu poin yang bakal ditambahin adalah pukulan dari perisai dari hadapan dan musuh. Itulah. Jadi itu contohnya ya, kalau udah aku perhatiin ini yang paling bagus yang aku pernah lihat ya di event medieval kali ini di Bali. Jadi itu. Dan mungkin ada beberapa yang lainnya juga untuk pemainnya Titatuk ya. Berikut yang Titatuk ini ada semacam yang kayak bulat sama X dan ada di sisi untuk 3x3. Jadi strateginya adalah kalian perhatiin di hadapan musuh buat mainin semacam bulat sama X itu sampai dia masuk ke 3 deretan. Ada yang bisa yang lurus, ada yang diagonal, ada yang horizontal mau vertikal. Ya itu aja. Jadi udah lihat deh kayak semacam permainan apa namanya ya, Titatuk itu benar-benar simpel pemainnya, tapi itu oke. Tapi bayarnya itu bayar sekitar 10.000. Itu dia. Oke. Ya jadi kayak gitulah, udah lihat ya semacam dari konklusi untuk dari semua dari permainan itu. Ya itu dari termasuk player ya, cuma kayak gitu sih, benar-benar harus bayar. Tapi kemungkinan kalau tidak ada semacam apa namanya buat untuk stempel itu, kalau mau tukar di mana, jangan khawatir ya guys ya. Kalian sudah mentukarkannya seperti ini guys ya. Ini yang gacha-gacanya kayak gini guys ya. Kalau aku lihat ya kayak gini guys ya. Ya, jadi seperti itu yang kalian bisa lihat ya. Kalau kalian nggak terlambat, kalau kalian terlambat untuk menukar stempel, segera aku minta foto itu dari sekarang. Aku minta foto ke WA ataupun IG. Aku minta itu sekarang. Kalau ada yang masih simple stempel itu, saat aku minta itu, oke? Biar aku tahu harga berapa di sana, aku minta stempel. Aku pengen nukarin yang ini aja. Itu aku udah beli kok, tapi ini kalau udah lihat ini dari ya Status Studio ya, tapi itu semuanya bisa ditukar dengan stempel. Itu masih fun juga, masih fun. Aku totally overall ya, ini menurutku ini vibe-nya masih ya totally untuk permainan yang ada di sekitar sana, menurutku sih masih fun ya, masih fun aja. Cuma ada beberapa yang bagusnya itu yang main Uno, PVV, Titatuk. Di dari 3 itu yang bagus dan permainan yang aku lihat di event kemarin di Medieval. Ya, habis itu aku tuh lihat dari di sekitar venue yang ada, masih ada yang di foto-foto. Tapi di area-area asas jalan yang dipakai di sana itu dipakai foto di sana. Misalnya ada beberapa fotografer lain yang ada yang foto di situ. Ya, aku udah ngerti kan kenapa fotografer mereka pakai di area akses jalan.
Dan mungkin ada beberapa vibes-nya untuk di event day 2 ini, kalau menurutku ya masih oke juga. Tapi menurutku bagus. Tapi kalau kita ada beberapa dari teaternya, nah ini oke lah. Teater harus diisi ya. Benar, harus benar-benar diisi sama teater. Lain kali ya, tolong. Kalau biasanya ada teater yang bakal ngadain, tetap bakal lakuin. Cuma dari IO-nya yang minta, pasti bakal disiapin kok untuk performer apa yang kalian disiapkan biar penontonnya rame. Begitu. Ya. Jadi kalau udah apa-apa yang kalian lihat dari vibes-nya mereka medieval, oke. Nah, untuk di akhir-akhir acara kalau aku lihat ya, untuk biasanya di Dewan ini kalau aku lihat ya semacam apa nih, kayak berdansa, menari, ataupun ya muter-muter bersama-sama. Tapi itu vibes-nya masih bisa setengah jalan lah menurutku. Tapi itu biasa acara itu mulai malam kalau gitu. Jadi mau gimana anjir. Ya begitulah. Kalau beberapa NPC yang lain kan pada lagi ngobrol, kayak para player juga kayak gitu juga, lagi masih capeknya itu udah. Kalau biasanya orang-orang kayak gitu di sekitar pasti tidak tahu lagi gimana di sekitar. Ya, tahu sendirilah. Nah, habis itu untuk day 2 ini baru yang agak terasa bagus lah kayak gini keadaan di sana. Jadi ya vibe yang di sana itu kan ya enak juga sih bagiku. Soalnya ya kalau di event-event yang lain juga sih ya pasti ada yang tahu juga sih kayak gimana keadaan sana. Cuma ya ini tergantung dari IO-nya juga sih. Kalau tempat di Cakra ya masih bisa terima itu loh. Jadi ya kembali lagi lah keadaannya untuk event video ini. Sekarang aja udah makin makin bagus lagi. Kalau aku lihat di side quest-nya, ada quest yang kalian ada di papan sana, ya udah bagus. Effort udah bagus banget ya kalau aku udah lihat videonya. Jadi itu ya aku udah lihat. Jadi sekarang mau apa lagi yang kita apa yang perlu kulangkan, apa yang kalian keluhkan, silakan tulis komentar di bawah. Jangan saya nanya aku minta hapus video. No. Kenapa aku harus hapus video? Kalau kalian dari panitia ataupun yang dari kalian, aku butuh minta pendapat kalian aja. Kalian bisa tulis komentar. Tulis komentar. Jangan saya nanya aku hapus video. No. Ini pertama, men. Podcast pertama, men. Podcast season 2 nih. Jadi itu yang udah lihat ya. Oke, dah. Itu aja sih dari overall yang kita lihat di event Rainfall ini. Yang pertama itu kan misi percobaan. Kalau menurutku ini overall Day 1 ini kayak masih biasa aja ya. Cuma pas yang kurang itu adalah di bagian tenannya. Tenan itu kayak ada bagian kurang gitu. Biasanya ada showcase yang dari ya, kenapa gak diperlihatkan untuk armor, pakaian, sama aksesoris, sama weapon itu gak diliatin. Itu kenapa itu agak kurang banget vibe-nya buat di sekitar venue. Mungkin itu yang kurang sih menurutku. Cuma ya ini malah medieval ini tipikalnya sebuah permainan sih, medieval game. Iya, itu dia, medieval game. Yang kalian lihat video di sekitar adalah banyak permainan game doang dan ada kartu kertasnya sana. Kalau D2 juga sama, itu saja. Dan kalau D2 ini bakal ada beberapa sedikit tambahan juga. Gue lihat dari performernya teater nih, nah lancar aja. Tapi beberapa untuk ya kayak ada semacam beberapa teater yang mereka udah siapin dari hari-hari sebelumnya, itu udah bagus banget. Ya sekali lagi buat teater siapa namanya, Dimas, itu buat upper banget. Buat yang ngisi adain teater yang performer, oke. Lumayan buat kalian. Oke. Jadi segitu aja udah aku lihat, ada beberapa yang lainnya. Dan itu pun beberapa cosplayer di Day 2 menurutku ya. Day 2 ini menurutku masih oke juga. Serius. Masih oke. Cuma ada beberapa yang Day 2 ini ada beberapa fights-nya itu kan itu acara terakhir ya. Ya, aku tahu lagi gimana. Nah, itu pun peserta cosplay itu ada sekitar 17 orang. Ya aku udah lihat itu beberapa di samping juri, aku udah lihat misalnya si Arza, Noah Paris. Ini beberapa peserta cosplay tuh masih beda-beda soalnya.
Kalau Day One ini udah masih oke gitu. Cuma aku udah lihat beberapa dari pemenangnya mereka harus pilih. Ada yang bagusnya medieval, entah itu bagusnya ada yang di games, entah itu bagusnya ada yang Nusantara. Nah, itu kategori yang Nusantara itu kan termasuk Faris. Si Faris ini kan emang suka yang cosplay kreatif. Itu wajar. Tapi kalau biasanya udah lihat dari para cosplay sepuh yang udah lihat buat penilaian juri, itu tergantung orangnya. Misalnya kalau juri baru, entah gimana ya, entah ada yang bisa ngasih, entah ada yang enggak. Soalnya dari peserta ada yang ngasih rata-rata, tapi sedikit, ya, oke sedikit. Tapi biasanya untuk nampilin cosplay itu, aku udah lihat dengan cara gimana. Aku udah tahu kayak gimana, udah penilaiannya gimana, bagusnya apa. Tapi menurutku, sekedar buat kalian aja yang ikut cosplay. Pertama, kalian harus tunjukin performa kalian apa bagusnya gimana dan persiapan kayak gimana. Tapi tentuin sama temanya. Tema dalam ya di event apa, di medieval, tapi pakainya medieval yang kayak bajak laut ataupun ferry ataupun apa namanya beramor, bisa gitu. Tapi ya baik lagi keadaan untuk peserta. Tapi lebih baik jangan memberikan ke meja juri. Itu saja. Itu tergantung jurinya ya sih. Ya, ingat, tergantung juri masing-masing. Beda juri, beda orang. Ingat, ciri khasnya mereka itu juri profesional itu emang begitu. Ya, ngerti kan? So, aku lihat dari pemenangnya di dua itu ada yang dari medieval, itu ada yang siapa namanya? Kim. Habis itu kedua ada best game itu ada Jessica. Yang terakhir ada OC itu ada Roshan. Ya, jadi udah lihat ya dari foto pemenang yang kalian lihat. Ya, ngerti kan? Jadi itu saja yang ku lihat dari peserta yang ya menurut bola improve lah begitu. Tapi ada beberapa, nggak sedikit yang ada yang cosplay Genshin, nggak sedikit juga ada cosplay anime. Menurutku tolong dikurangin. Soalnya ada beberapa di temanya event itu bakal beda banget. Tema cosplaynya itu apa dalam rangkaian apa itu. Kalau misal Jepangan, ya Jepang itu ya lebih suka anime. Tapi kalau medieval temanya khas barat. Itu ngerti kan? Ya. Jadi udah segitu aja aku akan bahasin beberapa hal yang kalian tahu lah, beberapa footage dari Oswald-nya. Ya, itu sih oke bagiku. Cuma ya tolong perhatikan temanya dan sesuaikan aturan yang ada di sesuai rules di Oswald. Habis itu sama ada beberapa yang lain juga pasti kalian tahu kan. Ingat, yang udah dikasih rules itu ke juri itu udah oke. Ya, aku udah approve lah buat si Arza sama si Faris. Shout out dia buat mereka di IG-nya Area Dwiva sama Faris Rider 11. Ya, jadi segitu aja pembahasan kali ini. Kalau ada apa-apa ada yang kurang, silahkan bisa tulis komentar di bawah. Apa yang aku harus ceritakan ke kalian juga. Kalian harus pendapat kalian di event kemarin. Ya, itu aja kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mari kita akan membahaskan apa tadi kita tahu. Oke. Sampai ketemu di Kodeta My Story di episode 2 berikutnya. Sampai ketemu di berikutnya. Bye bye.